Teknologi komunikasi data dan suara. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa itu teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data adalah proses pengiriman informasi data yang diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis komunikasi data. 1. Telegraf. Sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. 2. Faksimil. Faksimil berasal dari kata faksimile, yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel. 3. Pagar. Pagar sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. 4. Jaringan komputer. Email, website, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi data. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik detalisasi maupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan peraturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Apa itu teknologi komunikasi suara? Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan, berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Jenis-jenis komunikasi suara. 1. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. 2. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi ini bersifat pribadi. 3. Komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. 4. Komunikasi telepon. Bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara antara lain adalah suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal dan suara menjadi berbeda. Syarat komunikasi suara. 1. Pengirim. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain, tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. 2. Media. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik atau kabel, udara, dan cahaya. 3. Penerima. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain, tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Ciri-ciri komunikasi suara. 1. Hanya dapat ditangkap oleh indera pendengar. 2. Bersifat verbal atau sama dengan langsung. 3. Tidak adanya visualisasi. 4. Adanya media pengantar suara. 5. Dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. 6. Dapat dimengerti. 7. Dimiliki frekuensi.